Bagaimana kalau melihat peluang Anies dan Ganjar ini dalam pencapresan ini? Ya, saya sih sebenarnya bukan bicara orang dulu sebenarnya waktu itu, Bang. Saya bicara bahwa yang bisa mengajukan capres, kalau menurut saya itu 3 partai aja. Yang secara kemampuan, size partainya, ukuran partai itu bisa jadi ketua kelas ngajukan capres. Kan capres itu pasti dari ketua kelas, Bang. Ya, Nggak mungkin dari anggota kelas capres itu nggak mungkin tuh. nggak Jadi mungkin pasti dari lah. ketua kelas. Yang bisa jadi ketua kelas itu menurut saya itu 3 partai aja. PDIP, Gerindra, Golkar. Golkar. Kan gitu. Ya. Jadi menurut saya tuh berangkat tuh dari situ. Iya, iya, iya. Waktu itu ada talk show bareng sama Abang waktu itu. Oh, Abang udah masih di lama sekali Nasdem. itu. Iya, Abang masih di Nasdem Ya, waktu itu. di Total Politik Di ya. Total Politik saya bilang ini masalahnya Nasdem nggak bisa jadi ketua kelas, saya bilang gitu. Kenapa Nasdem? Menurut saya Anies itu konsekuensi aja ini. Karena yang ngajukan capres menurut saya itu ketua kelas. Nah, ketua kelas koalisi. Bagaimanapun kan ada presidensial threshold. Kalau nggak ada threshold, semua orang bisa majukan Ya, ya. capres. Nah, kalau dari 3 capres ini kan, dari 3 partai ini, kalau kita bicara Ganjar masih kebuka peluangnya PDIP. di PDIP. Ya. Tapi menurut saya hanya di PDIP. Ya. Nggak mungkin Ganjar tiba-tiba buka baju, buka jaket, ganti jaket lain itu cari perkara dianya. Ya, ya. Terhadap PDIP cari perkara. Kemudian Gerindra ada calonnya, namanya Prabowo. KIB bisa mencalonkan, entah siapa itu nanti. Iya kan? Iya, bisa Pak Erlangga, bisa yang lain. Tapi Golkar yang punya calon. Dari KIB itu nanti Golkar yang bisa punya calon. Nggak mungkin PAN punya capres. Nggak mungkin P3 punya capres menurut saya. Nah, lalu adalah 3 di luar ini kan. Nasdem, Demokrat, sama PKS. Ukuran sama besar nih, Bang. Nah, 59, 54 sama 50. Ini kan kalau Pak Surya Paloh ketemu Pak SBY, siapa yang harus jadi ketua kelas? Satu presiden, satu bukan nggak pernah jadi pejabat, tapi partainya lebih besar hari ini. Nah, tapi mungkin yang jadi ketua kelas karena semuanya mulus sama ya ketua kelasnya yang berjenggot lah. Kalau yang berjenggot ya ketua kelas. Nah, apakah Pak Surya Paloh bisa jadi ketua kelas? Kalau Pak Surya Paloh bisa jadi ketua kelas ya bisa majulah Anies. Tapi menurut saya sulit lah, Bang. Nasdem menurut saya dari size partai sulit untuk mengajukan capres. Karena dia kan harus membungkus 3. Harus bertiga buat dia gitu. Kecuali dia sama PKB. Kalau dia join sama PKB cukuplah dia bertiga. Jadi kalau peluang Anies menurut saya benar-benar itu lebih kecil daripada peluang Ganjar. Kalau orang kan nyangka Ganjar peluangnya hidup hanya gara kalau kartu Anies hidup. Menurut saya enggak. Ganjar itu 50-50 lah di PDIP kalau secara peluang. Nah, kalau 3 nama yang ada sekarang itu kan versi survei. Saya nggak yakin itu juga 100% sama dengan versi partai. Versi pemilik tiket. Sekarang kita punya capres versi versi survei yang tiap bulan diumumkan itu. Sementara logika partai mungkin saja berbeda. Kalau capres versi partai tentu dia punya kepentingan jangka panjang soal partainya. Kalau partainya berpikir dalam jangka panjang kita harus mengajukan kader kita sendiri. Kalau enggak, kalau hari ini kita lepas ke orang lain, kita akan selamanya dianggap rental mobil nih. Kita capek-capek bangun partai, bangun kendaraan yang bagus, di stop orang tengah jalan. Kan kayak gitu. Menurut saya pikiran itu ada di hampir semua partai. Kecuali Nasdem mungkin. Jadi kalau peluang Anies menurut saya, kalau Ganjar 50-50, Anies di bawah 50%. Kepastiannya untuk maju capres ya? Iya. Kalau 3 partai ini ingin mendukung Anies, ingin mengusung Anies, dari tahun lalu kita udah tahu, Bang. Udah tahu, maksudnya dari setahun yang lalu mungkin kita udah tahu. Abang udah tahu, saya sudah tahu. Semua udah ngomong kita mau dukung Anies. Tapi setelah sekian lama kok koalisinya nggak jadi-jadi. Sudah turun Anies dari gubernur, koalisinya nggak jadi-jadi juga. Makin sulit itu. Makanya saya bilang bukan koalisi perubahan, koalisi yang berubah-ubah. Koalisi berubah-ubah. Jadi kalau kita bicara peluang, orang nyangka karena nggak suka sama Anies lalu begini prediksi yang enggak. Kan kita pakai hitung-hitungan aja kan kayak gitu. Jadi, nah ketika hitungan-hitungan itu disanggah oleh teman saya yang jadi ring satunya Anies. Sekarang teman baik saya tapi ring satunya Anies. Ya udah kita selesaikan lewat Alpar aja katanya kan gitu. Siapa yang benar? Ini kan untuk adrenalin nih. Tapi karena saya yakin dia mau nempati janji kalau misalnya dia kalah, dia juga yakin saya akan tepati janji kalau saya kalah. Ya udah kita salaman soal Alpar kan gitu.